C-nya itu adalah calon. Masih calon Bu, jantung acan lulus. Ya, kita mulai saja Ibu ya semuanya. Saya izin berdiri untuk mempresentasikan apa yang sudah dipahami oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini alhamdulillah ya, walaupun mendadak ya, saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi praktik bersama ibu-ibu di PKG Kecamatan Cililin. Mohon maaf saya baru datang, tapi sudah mohon maaf sudah izin untuk mempraktekkan penyebaran penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin sebelum kita mulai, Ibu jangan serius ya, aku sekarang regang gitu ya. Kalau misalnya serius kita sersan ya, serius tapi santai. Ini hanya sebagai memberikan pengalaman, memberikan materi yang mungkin bisa diaplikasikan mungkin nanti di sekolahnya masing-masing. Nah, sebelum itu kita mau ice breaking dulu ya Bu Ibu ya. Coba semuanya tepuk semangat. Semangat. Tapi ini malah hasil lulus ya. Sudah sarapan Ibu-ibu semua? Sudah, alhamdulillah ya sudah sarapan. Ya, ice breaking selanjutnya ada satu di sini. Nih, ada ice breaking Bu. Ice breakingnya sekarang mah terucat-rucat, tidak kegiatan yang seperti apa, tapi kita mau ice breaking kepada ibu-ibu melihat sebuah foto. Nah, ini Bu. Nah, ice breaking. Nah, coba dilihat ya Bu ya gambarnya. Siapa yang mencuri? Coba dilihat. Ada yang bisa Ibu? Coba dengan di sana ada ibu-ibu yang sedang hamil membeli baju, terus kemudian ada bapak-bapak yang sedang selfie. Nah, kira-kira siapa ya yang menjadi pencuri? Ada yang pencuri? Ada nggak ya? Ada? Ibu hamil? Apakah betul? Ada yang lain? Bapak selfie? Betul? Coba kita lihat ya. Yang benar adalah betul Bu. Tadi Ibu siapa Ibu? Ibu Nur Aini. Betul, dari TK mana Bu? Dari TK Arapa. Aplaus dulu buat Ibu. Wah, ternyata betul Bu. Si bapak-bapak ini Bu yang mencuri karena sudah mengambil kacamata ya, yang masih tergantung notanya atau barcode-nya ya. Nah, barcode-nya. Coba dicek lagi ya konsentrasinya. Nih Bu, mana yang paspornya palsu? Kira-kira tuh saya mau ke luar negeri Bu? Belumnya sampai Ibu agak aja. Nih, yang mana Bu? Yang galing. Yang galing? Yang galing betul? Oke, ternyata Ibu keren. Betul Bu, ternyata yang galing. Nah, karena foto paspor mengharuskan latar belakang putih Bu. Jadi yang ini yang ada backgroundnya berarti itu palsu. Betul. Keren ya ibu-ibu, udah hebat nih. Aduh, salariannya selingkuh ya. Nih, mana yang selingkuh Bu? Yang coba satu-satu Bu. Aku masuk siu tadi dirempuk teh. Coba satu Bu, ya Bu. Yang baju hijau. Yang baju hijau, yang perempuan itu ya? Ya. Coba ada yang lain? Yang pink sama yang itu tuh kuplukan. Oh, yang pink sama yang kuplukan. Betul ya? Ada yang berpengalaman? Oh, tentu tidak ya. Mungkin
jauh-jauh ya dari apa? Dari yang perselingkuhan seperti itu. Ya kita lihat ya Bu. Betul. Tepuk tangan dari Ibu siapa? Ibu Rina. Rina. Oke. Dari TK mana Bu? Balita Hati. Tepuk tangannya Ibu. Betul ya. Nih. Jadi Balita Hati. Jadi sudah tahu ya Bu ya. Mana yang berselingkuh, mana yang apa cinta sejati mungkin ya. Nah ini si pengantin wanita ini yaitu mencoba memberi surat kepada seseorang. Jadi di depan seperti itu tapi tangan ke belakang. Ya, memberikan surat cinta gitu. Ya. Satu lagi ya Bu ya. Nah, nih mana yang tepat tempat tinggal alien? Apakah yang backgroundnya apa pink atau yang apa yang hitam nih? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, ada yang kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang mau sebelah kanan ya Bu? Betul? Yang kiri ya, betul Bu. Kita lihat ya. Kenapa Bu? Nah betul, kamar mandi sebelah kiri ini ada sarung tangan ini milik alien. Coba jarinya ada berapa? Ada 3. Kalau kita jarinya ada berapa? 5. Coba mana jarinya? Kita lambaikan dada-dada. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, Masya Allah ya. Ternyata kakak Cililin ini luar biasa, semangat semuanya, terus aktif ya, aktif ketika ada apa ya, ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang harus ada komentar, mungkin seperti itu. Ya baik ya Ibu, terima kasih. Kita langsung saja ke materi ya Bu ya. Nah, siap. Nah, ini adalah menyebarkan penerapan budaya positif. Nah, saya Fiza Fauziah, CGP angkatan 11. CGP itu calon Bu, masih calon dan belum lulus gitu. Jadi ini adalah tahap pembelajarannya, tahap di mana kita selama mungkin 6 bulan ya Bu, dan ini baru berjalan sekitar 1,5 bulan. Jadi lumayan masih panjang proses untuk CGP ini. Mohon doanya dari ibu-ibu semua agar kegiatan CGP ini bisa berjalan dengan lancar. Ada bawa ya. Nah ini udah apa yang tadi Pak? Yang budaya positif. Bukan Pak yang awal tadi. Nah ini adalah budaya positif. Ada yang bisa Bu menggambarkan budaya positif itu apa? Baca dulu biasa. Nah, budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah di mana hal-hal yang positif sudah dibudayakan dan sudah ada. Seperti kita budaya positif ya, salam sebelum masuk kelas atau menghormati orang tua ataupun di atas kita dengan adanya sopan santun. Ataupun budaya positif itu seperti betul pintar itu Bu, senyum salam sopan santun, senyum salam sapa sopan santun. Hal tersebut adalah sudah berbudaya ya, karena kita adalah ketimuran
dan itu sudah menjadi budaya yang sudah kita terapkan. Mungkin di sekolah juga ibu sudah ya menerapkan 5S itu kepada anak-anak. Nah selanjutnya Pak. Nah ini adalah konsep budaya positif. Nah konsep budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, adanya segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Ini adalah budaya positif yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini di mana kita, lanjut Pak, kita adalah yang dimana paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu Bu pembelajaran berdiferensiasi? Apa Bu? Boleh angkat tangan. Mungkin udah nggak aneh ya Bu ya? Sudah tidak aneh dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu pembelajaran di mana kita sebagai pendidik harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Jadi disesuaikan dengan minat, disesuaikan dengan bakat. Jangan sampai pembelajaran itu gimana gurunya dipaksakan. Ada cek guru misalnya materinya itu harus ini, tapi ketika melihat kondisi anak tidak bisa seperti itu. Nah, kita harus merubah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana paradigma baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita melihat kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan kita melayani kebutuhan tersebut. Mungkin kebutuhan itu berbagai macam ya, dilihat dari minat, kemudian dari metode pembelajarannya. Anak-anak itu misalnya metode pembelajarannya bisa visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Nah kita itu sebagai guru harus bisa memfasilitasi minat bakat anak tersebut. Jangan sampai memaksakan keinginan guru ataupun targetan dari kurikulum yang sudah kita rancang. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, di sini ibu-ibu saya mau tanya, apakah budaya positif atau disiplin positif dulu? Betul, Bu. Hal yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak adalah berawal dari disiplin positif, yaitu dengan cara pembiasaan. Pembiasaan di sekolah, walaupun sudah ada gitu misalnya budaya positif, tapi kita harus diingatkan lagi kepada anak-anak. Salah satunya yaitu dengan mendisiplinkan positif, di mana hal tersebut masih kadang anak lupa ya. Biasa ke sekolah anak-anak salim kadang lupa ya Bu ya, datang nyelonong, atau misalnya datang ke kelas tanpa mengucapkan salam. Nah, di sini sebelum kita terciptanya budaya positif harus ada disiplin positif sehingga anak-anak itu teringat lagi dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, enggak Pak. Nah ini profil pelajar Pancasila. Wah ini sudah molotok mungkin ya dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita itu bertujuan atau menaungi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, posisi kontrol guru, benar, kritis, dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang dimana kita harus dalam setiap pembelajaran harus bertujuan kepada profil Pancasila. Sudah mencangkup semua apa yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Coba di sini ibu-ibu sudah berpindah, sudah kurikulum Merdeka kah atau masih peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Mungkin masih penyesuaian ke kurikulum Merdeka.
masih meraba-raba. Mungkin tidak apa-apa Bu, yang salah mah yang nggak mencoba ya. Ketika kita sudah mencoba dan hasilnya itu masih jauh dari apa yang diharapkan, minimal kita sudah mau mencoba. Nanti dicobaan mah terang ya Bu ya, apa yang itu teh berhasil atau tidak, apakah itu sudah layak atau tidak. Nah, hal yang pertama yang ibu harus lakukan adalah mencoba. Nyari ke anak, ayo coba. Ari ibu-ibu nah, ketika ada perubahan paradigma baru, dah hoream, antos we kieu lah, saayana. Terus kepala sekolah oge tidak berkomentar, jadi ya sudahlah, yang ada saja gitu. Lanjut. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada yang tahu Bu dengan kebutuhan dasar manusia apa saja? Sandang, pangan, papan. Ada yang lain? Pulsa, sebagai operator ibu dicatat pulsa. Yang lainnya mungkin kebutuhan dasar manusia selain tadi sandang papan, apa Bu? Ilmu, apalagi? Apa ya? Nanti kita lihat ya, apa saja kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak akan ataupun kita akan sesuai dengan jalurnya Bu. Coba kalau ibu-ibu kebutuhannya apa? Coba ke suami. Perhatian, cinta kasih sayang. Ya Pak, berarti Bapak sudah memenuhi ya Pak ya? Alhamdulillah, cinta kasih sayang. Lop sekebon ya Bu ya. Ya, nah itu adalah kasih sayang, perhatian. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan nggak mau ya Bu ya dicuekin sama Bapak, mau nggak Bu? Enggak ya? Hah? Nah, emang enak dicuekin. Begitupun dengan anak. Ketika anak ada permasalahan di kelas, ada permasalahan yang nah budak teh seperti ini, boleh kita lihat dengan kebutuhan dasar manusia ini. Apakah sudah tercukupi atau ternyata ini betul. Nah, kita lihat ya nanti kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Next Pak. Nah, ini ada studi kasus Bu. Ibu bisa baca. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung Bu menghadapi ada Pelita Hati? Ada. Alhamdulillah jadi contohnya di Pelita Hati. Nah, salah satu murid di kelasnya Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira seperti apa? Apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu, ada yang mau mencoba nggak Bu? Memecahkan studi kasus seperti ini. Mungkin di guru-guru TK ya Bu ya sudah ada ya mungkin ya. Boleh Bu maju ke sini Bu, dampingi saya. Tenanawan Bu. Ibu jangan takut salah. Ya, ayo dicoba Bu, sini Bu, biar aku yang deg-degan. Ibu boleh perkenalkan dulu namanya? Baiklah, perkenalkan Ibu. Oh iya. Perkenalkan nama saya Ibu Rina dari TK Pelita Hati. Gimana Bu? Kan seorang guru yang mengeluh dengan sikap anaknya yang sering minta bekal paksa makan siang temannya, seperti itu mungkin ya Bu ya. Kalau sebagai guru mungkin Dilakukan dulu pendekatan kepada si anak yang minta paksa itu ditanya kenapa Doni ya ini namanya ya. Doni. Ya. Mungkin Doni ditanya dulu si anaknya kenapa suka meminta makan siang kepada temennya mungkin ya. Nah mungkin si anak itu dari sana akan menceritakan keluhannya mungkin Bu ya. Apakah mungkin dari rumahnya dia kurang perhatian orang tua karena tidak diberi bekal makanan,
atau mungkin karena mungkin orang tuanya sibuk atau apa. Jadi kita sebagai guru itu mungkin harus melakukan dulu pendekatan kepada anak tersebut. Jadi tidak langsung menjas memarahi atau apa seperti itu mungkin Bu. Wah, luar biasa tepuk Tangan Ibu. Terima kasih Ibu Rina. Nanti hadiah. Oh, Masya Allah, di tas Ibu ada Ibu. Tas kecil, aduh luar biasa ya. Tepuk tangan untuk ketua IG kita. Masya Allah ya. Terima kasih. Ada hadiahnya. Aduh Ibu terima kasih. Ya. Ya. Ilmunya juga Ibu semua. Oh iya, sama-sama kita belajar ya Bu ya. Betul sekali Bu. Dari studi kasus ini nggak mungkin ya kita sebagai guru TK langsung menghardik ataupun menghakimi ya Bu ya. Kumaha lamun salah menghakimi, kayak atau ngontrol orang tua murid. Nanti seperti apa kita profesi sebagai seorang guru? Betul kata Bu Rina tadi, kita menanyakan dulu kenapa, ataupun misalnya memanggil dulu bagaimana nih anak-anak ini ataupun anak yang namanya Doni ini melakukan hal seperti itu. Kita gali dulu informasi, validasi data dulu, betul tidak apa yang dilaporkan oleh teman-temannya. Apakah Doni melakukan hal seperti itu? Ketika melakukan kita nggak boleh langsung kamu tuh nggak tahu gitu ini dan sebagainya. Nah nanti kita gali dulu informasi, terus gali dulu kenapa, ada alasannya mungkin ketika Doni melakukan hal seperti itu. Terima kasih Ibu ya, betul sekali. Lanjut. Nah, yang kedua tuh, betul Bu, ini kita paparkan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar itu adalah satu, bertahan hidup. Seperti tadi, kita butuh makan, sandang, papan, pangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita. Nggak mungkin ya, kalau kita misalnya nggak makan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, kalau misalnya kita nggak pakai baju rumah untuk berteduh, itu adalah kebutuhan dasar. Yang kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Tuh kata tadi Ibu Rina ya, ketua IGTK kita, kasih sayang itu tidak bisa Bu kalau kita nggak dapat kasih sayang. Aduh Bu, minim kasih sayang, wah apa yang terjadi ya? Kita tidak akan respect mungkin kepada yang lain. Kemudian penghargaan, kita juga ingin ya dihargai oleh teman sejawat, dihargai oleh kepala sekolah kita, dihargai oleh orang tua murid kita. Nggak mungkinlah kita sebagai guru nggak mau penghargaan, rasanya dihormati, nggak juga ya, banyak gitu seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah kita juga perlu Bu, kebutuhan dasar manusia tuh bebas seperti kurikulum merdeka ayeuna. Tapi itu merdeka ya, Ibu guru ya. Nah jadi kebebasan ini kita perlu dengan adanya mandiri, memilih pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengandalkan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ya kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Mungkin ibu-ibu mah healing ya Bu ya. Ibu perlu healing nggak? Perlu ya tuh, Berina perlu. Ya, agendakan untuk ini ya untuk holiday Bu Rina. Siap tuh udah di ini ya Pangandaran. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa hanya satu-satu gitu. Jadi harus semuanya harus terpenuhi. Tidak bisa sekarang hanya bertahan hidup saja. Udah weh sok dikasih makan, cul weh kabudak teh. Tidak diberikan perhatian, kasih sayang, kesenangan. Baiklah asal hidup. Gak bisa kan seperti itu. Jadi ini adalah hal yang harus dipenuhi kepada anak-anak kita maupun kita pribadi sebagai orang dewasa. Ketika kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, insya Allah hal-hal yang melenceng, hal-hal yang tidak sesuai dengan rodanya itu akan meminimalisir Bu. Nah seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nih, ada 3 motivasi Bu. Nih, ketika kita sebagai guru ya, motivasi kita ke sekolah apa Bu? Yang pertama Tugas, amanah. Apalagi Bu, ketika kita tugas ke sekolah? Menyampaikan ilmu. Nah, nih motivasi ini ada 3 Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ke sekolah we ngerah tadi omelan ku kepala sekolah.
ke sekolah we arah teganding eta kepala sekolah hayu we terus ini gimana ini ke sekolah kira-kira ibu-ibu sok kesiangan nggak? Hah? Kadang-kadang cuma gitu ya gimana nih ibu kalau kesiangan ke kepala sekolah nih lapor dulu gimana bu lapornya lapor pak gimana bu oh iya jadi lapor dulu ya secara media sosial mungkin ya bahwa kita ada telat kemudian alasannya seperti apa karena kita adanya motivasi perilaku ini yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita seperti itu ya, karena dikasih hadiah, terus datangnya ke satu, biar nanti dikasih hadiah, bisa seperti itu. Ataupun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin saya percaya kepada guru-guru di sini bukan range di motivasi perilaku yang pertama yaitu ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah berpikir dan sudah menjadi sesuatu yang ingin dihargai diri sendiri. Salah satunya dengan ini nilai-nilai dan kepercayaan yang harus kita tumbuhkan. Jadi tidak perlu lagi menghindari hukuman, tidak perlu lagi sekarang datang ke sekolah karena ingin mendapat hadiah, tapi sudah menjadi kepribadian yang dimana ini adalah tanggung jawab saya ketika saya harus ke sekolah, ketika saya harus disiplin, ketika saya harus menjadi contoh untuk anak-anak. Mau mungkin kan ayeuna ibu guru hayu kesiangan, teman-teman ibu kesiangan. Nah itu seperti apa ya nanti pengaplikasian kepada anak didik kita kan role model ya bu ya, role model di mana kita adalah sebagai contoh yang paling konkret kepada perilaku anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan kita menjadi motivasi perilaku yang terakhir yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Pak. Nah ini adalah posisi kontrol guru. Nah posisi kontrol guru nih ada yang suka menghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, kira-kira ibu di rumah di sekolah, ibu-ibu suka melakukan posisi kontrol kepada anak-anak itu posisi yang mana saja? Tunggu. Apakah sebagai penghukum kah? Coba bu, siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Posisi di sekolah nih, kita sebagai guru untuk posisi kontrol kepada anak-anak. Apakah ibu-ibu sebagai pemantau kah atau pembuat merasa bersalah, manajer atau teman? Jadi teman dulu aja boleh. Yang lainnya? Betul. Misalnya bisa juga ada yang jadi kalau jadi temannya kulit kita jadi teman jadi kita selama nggak canggung ke anak-anak ya bisa ini kan ke anaknya Ya ke anak kan kita posisi sebagai posisi kontrol guru. Yang pertama katanya jadi teman dulu biar terbuka ya mungkin ya anak-anak. Betul. Melakukan kesalahan teh siun dimarahin sama ibu guru atau seperti apa. Ketika kita menjadi teman dulu, nah mungkin nanti anak-anak lebih terbuka apa yang anak itu lakukan, apakah itu kesalahan atau seperti apa. Kemudian kata ibu nanti jadi pemantau gitu. Jadi pemantau gimana bu? Sini atuh bu, temenin aku bu. Biar berbagi pengalaman gitu dengan ibu guru senior. Ayo bu, sini aja. Ayo Bu Rita bagi dia tuh ibu ayah hiji deui tuh Ayah hiji deui. kalau kurang nanti bisa ditambahin iya kamu harus segera ya kita awalnya posisi kontrol dulu itu pertama kita jadi teman dulu karena apalagi awal-awal anak-anak masih malu-malu
masih ingin sama mama, betul tidak? Iya, masih ingin apa? Ingin apalagi di kelompok A, kebanyakan yang masih ditunggu sama orang tuanya. Oleh itu kita harus lebih dekat dulu aja sama anak-anak, lebih enjoy dulu lah, sama lebih nyaman gitu. Kalau udah nyaman, kita di sana juga bisa menjadi guru itu sebagai pemantau juga, mengamati apa kelebihan anak, apa kekurangan anak. Di sana bisa guru sebagai pemantau juga, atau juga sebagai manajer. Manajer itu manajerial ya. Manajer itu adalah sebagai kayak apa ya? Ada masukan manajerial, manajer apa Pak? Pengatur, iya, sebagai pengatur. Kalau kita di dalam pembelajaran kan harus ada ya, mengatur mulai dari awal masuk sampai kita pembelajaran berikutnya, menuju istirahat sampai menuju pulang. Jadi itu bisa juga kita sebagai manajerial. Juga sebagai penghukum, apalagi anak-anak kan kadang-kadang ada anak yang salah, ada ini, tetap kan sebagai guru kita harus juga menghukum anak yang salah ya. Yang benar harus dikasih reward kayak Burina, yang salah juga harus dikasih hukuman. Berbagi seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Ah enggak, jangan hukuman lah bahasanya. Mengingatkan aja. Jadi istilahnya bukan hukuman atau ya? Menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau hukuman mah wow, nantinya anak-anaknya pada takut. Nggak mau masuk lagi, takut dihukum bahasanya. Menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak kalau akan ada reward juga, ada bentuk apa tuh, jangan hukuman, jangan sanksi atau ibu yang lebih itu nyaman. Pembuat merasa bersalah, harus ya, anak yang bersalah harus merasa bersalah. Jangan kadang-kadang kalau bahasa ini nama ya Bu ya, ada bahasa watajros, wajah tanpa dosa. Ya lempeng aja bersalah tuh ya, udah bersalah ke temannya gak minta maaf, gak apa, lempeng aja gitu ya. Jangan sampai seperti itu anak kita di generasi yang sekarang ya, apalagi yang sekarangnya lebih fokus ke HP ya, jarang sosialnya, jarang dinikah gitu. Itu mungkin Siapa tuh? Ya tepuk tangan. Ini Bu, Ibu. Oleh. Terima kasih ya Ibu. Iya. Ya, itu adalah pengalaman ya, mungkin pengalaman di sekolah posisi kontrol itu seperti itu. Kita gali lagi ya tentang posisi kontrol guru. Seharusnya itu seperti apa? Boleh next Pak? Nah, ini adalah penghukum. Saya kira tadi betul ya. Dihukum, asa gimana gitu ya menghukum anak-anak. Ini adalah penghukum, ini adalah seorang penghukum bisa menghukum menggunakan kata-kata verbal ataupun fisik. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ibu-ibu tahu nyebut awas loh, awas. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kita kan guru ya, nggak mungkin ya ya Allah kok dihukum. Ya, anak itu ngelakuin apa sih gitu ya. Kita juga pemimpin banyak yang bersalah nggak dihukumnya, apalagi anak-anak ini nggak usah Bu, nggak usah dihukum. Nah, yang kemudian yang kedua adalah posisi kontrol kita, yaitu lanjut Pak, pembuat merasa bersalah. Mungkin ini sering ya kita membuat anak itu merasa bersalah dengan kata-kata yang ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih ibu kasih tahu ke kamu, tapi kamunya itu tetap gitu aja. Nah, itu adalah rasa pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu mikir, ya aku mah emang salah wae, dah ini ku ibu teh gitu. Bagus ya. Kita lihat apakah betul posisi kontrol ini, apakah kita harus membuat merasa bersalah atau seperti apa. Kemudian selanjutnya itu menjadi teman. Kadang betul tadi ya kita memposisikan, karena yang jadi murid kita itu adalah anak-anak kecil, otomatis kita harus penyesuaian dengan anak-anak tersebut, yaitu dengan cara teman. Nah, cara teman ini biasanya ayolah bantu ibu guru yuk, ataupun diingatkan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan.
Ini adalah posisi teman di mana posisi guru adalah tidak menyalahkan, tapi memberikan kesempatan kepada anak-anak ketika membuat kesalahan, anak-anak diberikan ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bereskan atau seperti apa. Kemudian lanjut adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seperti mungkin kita ke anak-anak, gimana peraturannya, kok sampai melanggar, kemudian apa yang telah kamu lakukan sehingga ini bisa bermasalah, ataupun ada kata-kata kalau misalnya melakukan kesalahan apa konsekuensinya. Nah, ini adalah sifat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau manajer ini kompleks, Bu. Ada temannya, kita posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi di mana kita bisa diposisikan rasa bersalah juga. Nah, ini adalah posisi manajer. Ya, kita diharapkan guru-guru semua di posisi sebagai manajer karena ini adalah kompleks dari posisi kontrol yang 5 tersebut. Jadi manajer ini harus kita kita bisa menimbulkan posisi itu sebagai manajer. Manajer yaitu tidak salah satu saja ya, Bu. Ya bisa jadi teman, udah teman aja. Kayak budak ngelinjak tuh kalau misalnya jadi teman saja. Ketika kita sebagai pemantau aja, ningalikeun seperti itu, udah hanya memantau. Tapi dalam posisi ini kita harus menjadi posisi manajer, di mana itu sudah kompleks dan sudah ada pendekatan-pendekatan baik secara teman, posisi bersalah maupun nanti terakhir ada konsekuensinya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, dan ini adalah ketiga adalah segitiga restitusi. Ketika kita menyelesaikan persoalan ataupun menyelesaikan masalah, yang diharapkan untuk sekarang itu ibu-ibu untuk berbagi posisi guru seperti segitiga restitusi. Mungkin saya juga masih awam ya, Bu, ya, tentang segitiga restitusi ini. Makanya saya mau menyebar budaya positif itu ketika kita menemukan suatu permasalahan dan kita harus memecahkan masalah tersebut. Hal yang harus kita lakukan yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, segitiga restitusi ini gimana caranya anak-anak itu menyelesaikan permasalahannya dengan dibantu oleh kita. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak menghardik, hal-hal yang menghindari dari penghukuman. Nah, segitiga restitusi ini ketika ada permasalahan harus dicoba dulu dari pertama, yaitu segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Nah, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak bisa langsung menghardik atau menyalahkan anak-anak dengan itu teh salah dan kita menyelesaikannya, Bu. Ketika anak itu misalnya berkata-kata kasar ataupun ketika anak itu kemarin ya saya ngerestitusi anak-anak yang ada di TK itu ketika anak itu melihat melihat kucing, ketika melihat kucing itu langsung ditendang. Nah, kita sebagai guru harus menstabilkan identitas. Oh, kenapa ini? Kenapa ditendang kucingnya? Emang kucing melakukan kesalahan? Kemudian anak-anak ada alasannya. Kenapa menendang kucing tersebut? Apa coba, Bu, yang terjadi? Anak itu berbicara. Habisnya mama aku nggak suka kucing. Jadi kata mama aku, ketika ada kucing, ya udah pukul aja, tendang aja, karena mama aku nggak suka kucing. Berarti kamu juga Berarti kamu juga nggak suka kucing? Iya, disuruh mama supaya benci kucing. Nah, ternyata ya ada alasannya kenapa anak-anak berlaku seperti itu. Kita stabilkan dulu identitas. Kenapa?
kita gali dulu identitasnya. Kenapa anak itu melakukan hal seperti itu? Nah, setelah kita menggali, barulah kita ke tahap yang kedua. Nah, ketahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi dipalidasi nih, misalnya anak itu menendang kucing, dipalidasi dulu tindakan yang salah, apakah itu betul atau salah. Ketika betul, apa alasannya, dan ketika salah apa alasannya. Ya kenapa, tadi alasannya karena mama aku nggak suka kucing, kemudian nanti aku juga tetap nggak suka kucing, jadi harus diusir, harus ditendang karena suka pup di teras. Nah, kenapa sih mama itu nggak suka kucing? Karena suka pup di mana aja. Jadi mama aku sebel sama kucing. Aku juga sama sebel. Nah, kemudian nanti kita validasi dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, hal ini adalah kita balikan lagi. Yakin kita kepada anak itu. Kan ada hadisnya menyayangi binatang. Apakah betul ketika binatang itu disakiti, apakah perilaku itu sudah benar atau salah? Nah, kita meyakinkan dulu, menanyakan keyakinan. Nah, kalau contoh di sekolah yaitu ketika kita membuat keyakinan kelas, Bu. Nah, sudah pernah Bu mengaplikasikan untuk keyakinan kelas? Ada yang sudah Bu keyakinan kelas? Nah, jadi sebelum kita pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan-keyakinan kelas di sekolah. Seperti misalnya nanti seperti ini ya, ibu-ibu, keyakinan kelasnya apa ketika di sekolah. Misalnya ada yang anak hadir tepat waktu, itu sudah menjadikan keyakinan kelas. Kemudian ketika ibu guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Terus ketika keyakinan kelas, jadi ibu keyakinan kelas itu antara ibu guru dan anak-anak. Nanti ketika di kelas nih kesepakatan sama kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi itu yang harus kita buat dengan anak-anak ketika kita mau belajar atau menciptakan budaya positif di kelas. Jadi ada anak itu diingatkan dengan kesepakatan kelas yang harus dituruti oleh anak-anak. Jadi itu akan terlontar dari anak-anak itu tersendiri, bukan kita yang menyuapi ataupun misalnya nanti di kelas nggak boleh lari-lari ya, nanti nggak boleh pukul-pukul ya, nanti atau tidak boleh. Jadi itu menimbulkan hal-hal yang negatif. Ketika hal tersebut tercetus oleh anak itu sendiri, itu akan menjadi kesepakatan kelas dan akan menjadi aturan-aturan kelas yang harus disepakati oleh anak-anak. Mungkin itu ibu ya, mungkin bisa dicoba dengan kegiatan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Ketika ada permasalahan, ibu-ibu jangan langsung menghukumnya ataupun seperti apa. Tadi ada berapa kontrol ibu-ibu? Ada berapa kontrol? Ada 5 ya, ada 5 kontrol guru ya. Salah satunya penghukum, kemudian teman, terus manajer, pemantau, atau menimbulkan rasa bersalah. Nah, itu bisa dicoba. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ini. Ya, mungkin itu saja Ibu dari saya. Ada yang ditanyakan? Boleh satu penanya? Atau siap Mangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin ya, ada apresiasi yang sangat gitu. Saya sangat bangga dengan adanya guru penggerak ya di Kecamatan Cililin. Alhamdulillah. Tadi hanya sedikit tadi agak mungkin karena di memori saya tentang profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi gitu. Tadi di sana gotong royongnya itu diganti dengan kontrol positif gitu. Gitu ya. Kan kalau di profil pelajar Pancasila itu ada satu dimensi beriman dan bertakwa,
dan berakhlak mulia ya. Keduanya mana Bu Yesi nyanyinya kan ada ya? Coba Bu, nyanyinya Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis gitu kan. Siap. Gitu ya. Ya, yang satu berarti yang kurang ya Bu ya. Ada kontrol guru di sini agak-agak apa? Karena saya pemahamannya itu sudah sangat kental gitu ya. Jadi ada perasaan jadi asa aneh gitu Iya ya. betul Bu. Ya. Mungkin ini satu yang kelewat dan ini adalah posisi kontrol adalah di luar dari profil pelajar Pancasila. Ya terima kasih. Ya sekian aja Mas. Ya betul Ibu, diingatkan alhamdulillah karena tidak terlepas dari kesalahan Ibu ya. Nah, mungkin ini profil pelajar Pancasila itu posisi kontrol guru mah tidak ada, hanya ini sebagai pemateri saja gitu. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan dengan nyanyiannya, karena dengan nyanyian itu jadi teringat-ingat Ibu ya dengan posisi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu. Ibu nyanyi aja. Ayo Bu. Ya. Nyanyi profil pelajar Pancasila. Ayo Bu Yesi nyanyi Bu Yesi sama Bu Fida. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila kan? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah? Ulangi lagi Bu, katanya Bu, semuanya Bu berdiri Bu. Kita nyanyi yuk semuanya. Semangat. Semangat Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk koreksiannya dari Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang tidak diinginkan ataupun ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.